Oke, boleh kita mulai ya, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, Kak. Ya. Mohon maaf ya mengganggu waktunya dalam rangka kegiatan diseminasi PKG PJOK yang kebetulan tadi kita udah ada pembukaannya. Pembukaannya tadi dari jam 10 sampai selesai. Ini saya pantau udah ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 ya, Kak. Mungkin yang lain lagi ada kesibukan tapi sesuai dengan kesepakatan yang kita sepakati bersama tadi bahwa untuk pelaksanaan tatap maya hari ini kita laksanakan jam 2 ya. Variatif sih, Kak. Ada yang jam 2, ada yang jam 4 dan ada juga yang malam-malam. Ini gimana kesepakatan kita nanti aja ke depannya gitu ya. Bagi yang sibuk atau apapun ya silahkan bergabung aja dulu, ya bisa mengikutilah di kegiatan itu walaupun sambil mengerjakan yang lain gitu ya, Kak. Boleh di on cam, Kak, semuanya. Soalnya saya juga belum kenal-kenal dengan Kakak ini. Oke, total peserta yang masuk ke sini ada 11. Oke, nah ini ya udah kelihatan wajah-wajah PJOK-nya seperti ini. Yang mudah-mudahan kita terbiasa ya dengan kegiatan tatap maya seperti ini. Soalnya nanti dalam 3 bulan ke depan sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan, kita akan ada kegiatan sinkron dan asinkron gitu ya. Di sini ada Kak Randi, Kak Agi, Kak Fajar, Kak Deris, Kak Eka, Kak Aib, Kak Satriani dan yang lainnya gitu ya. Izin share screen sebentar ya, Kak. Kelihatan semuanya, Kak? Kelihatan semuanya? Kelihatan ya. Oke, Terlihat, terlihat. bentar saya juga harus apa sih namanya nge-admit yang oke. Untuk pertemuan kali ini kita yaitu adalah orientasi program pengembangan kompetensi guru PJOK di mana ini kakak tahu sendiri sesuai dengan apa yang kakak daftarkan waktu itu kemarin-kemarin ya. Jadi di sini kakak menjadi peserta program pengembangan kompetensi guru PJOK dan yang kakak ketahui bahwa PKG PJOK ini udah angkatan ketiga ya mungkin sekarang ya. Kebetulan saya di angkatan pertama, kemarin udah dilaksanakan di angkatan kedua dan sekarang di angkatan ketiga gitu ya. Dan baru ada 2 kalau nggak salah untuk pengembangan kompetensi guru di PJOK dan bahasa Inggris kalau nggak salah gitu ya, Kak. Nah, makanya cukup spesial gitu ya. Jadi ini resmi dari BPGP langsung. Jadi kita diinstruksikan untuk apa? Mengembangkan kompetensi guru kita melalui program yang sudah dicanangkan ini. Sebelum lanjut, apakah kakak bermasalah dengan LMS gak? Dengan login LMS, apakah ada yang bermasalah atau dalam mengunggah fakta integritas dan yang lainnya sejauh Nggak ini? ada masalah, aman, aman. Alhamdulillah ya. Lihat wajah-wajah kakak yang masih pada muda-muda, yang masih pada fresh ya, mungkin nggak akan bermasalah dengan kegiatan-kegiatan online seperti ini ya, Kak. Nah, ya, salam dan bahagia kepada kakak semua dan sekali lagi mohon maaf jika mengganggu waktunya karena memang ini adalah salah satu program diseminasi PKG PJOK dan hari ini harus dilaksanakan yaitu kegiatan orientasi dan juga sedikit pembahasan tentang modul 1.1. Sampurasun, salam olahraga semuanya. Perkenalkan dulu, mungkin ada beberapa yang sudah kenal saya ya.
kepedean ya, cuman Pak Eka doang yang kenal saya gitu, yang lain mah enggak ya. Nah, perkenalkan nama saya Angga Mulyanda SPD. Nah, saya guru PJOK di SMA Negeri 1 Cisarua Kabupaten Bogor. Mangga Kak bisi mau ke Cisarua nanti boleh hubungi saya gitu ya untuk nge-booking lapang mini soccer ya Kak, bukan untuk yang lain-lain gitu ya. Terus saya pengalaman saya itu pernah jadi guru penggerak angkatan 7, terus juga menjadi saya mengikuti kegiatan diseminasi PKGP juga angkatan 1. Kebetulan waktu itu angkatan 1 salah satunya adalah saya. Jadi sekarang kan udah ada angkatan ketiga ya. Nah, kenapa sih harus ada PKG PJOK? Ini merupakan sebuah prestasi nanti yang akan didapatkan oleh kakak-kakak nanti juga akan mendapatkan sertifikat khusus yang JP-nya banyak lah gitu ya. Jadi diperhitungkan untuk JP dan juga sertifikatnya gitu ya. Nah, kita coba-coba kita berkegiatan di Google Meet ya. Nah, coba di sana, ada perkenalan diri, tulis nama kakak-kakak, sertakan nama satu benda, bisa benda hidup atau mati yang dapat menggambarkan, kakak sekalian ya. Saya nggak apa-apa ya manggil kakak semuanya, boleh, Pak Eka, Kak Eka manggil saya kakak juga, Kak Deris gitu ya, manggil saya kakak juga, udah sama-sama aja lah gitu ya. Jadi kayak pramuka kayak gitu ya kita kakak semuanya. Jadi nggak usah ragu, nggak usah apa, kita juga di sini belajar bersama gitu ya. Oke, mangga dipersilahkan tulis nama Bapak Ibu di kolom chat, sertakan nama satu benda yang menggambarkan kakak semua. Contohnya gini, saya adalah pohon yang akarnya bisa berakar dan semuanya bisa bermanfaat gitu ya, dimulai dari akar, batang, buah dan juga daun gitu ya. Nah, jadi intinya saya emang tujuan saya hidup adalah untuk bermanfaat untuk orang lain. Begitu contohnya Kak ya. Mangga Kak ditulis di kolom chat nama dan juga nama satu benda. Namanya siapa, bendanya apa. Dompet misalkan selalu dinanti orang. Ya, belum ada yang ngechat nih. Dari Maulana. Oke, lanjut lagi ya, ditunggu. Oke, ada waktu 5 menitan lagi. 5 atau Kak Wahyu, udara. Hmm. Ditunggu kakak-kakak yang lain. Kak Agi, gunung dengan segala kemegahan dan tantangannya. Oh, tantangannya diambil orang ini. Pasir-pasirnya sehingga habis gunungnya. Oke, ada Kak Ramdan. Bendanya air memberikan manfaat bagi orang lain yang selalu dibutuhkan. Betul. Kak Dewi yang selalu terbang di mana-mana. Apa Kak Dewi yang selalu terbangnya?
Siap, Kak. Kak Ramdan siap. Eh, saya mau mencoba satu orang mengungkapkan perkenalan namanya, beberapa orang ya, sorry. Dari Kak Eka, Mangga perkenalkan dan kenapa memilih bola dan kenapa diperebutkan banyak orang. Maka Kak Eka. Tuh, ih, bapak mah gak paksa lah, ayolah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih kepada Kak Angga sebagai fasilitator dan kakak-kakak yang lain. Mungkin kenapa saya pilih bola? Ya kan kita semua sebagai guru olahraga yang selalu dicari oleh anak-anak ya di sekolah. Iya, Mau betul. nyumput dimanapun dicari karena pelajaran olahraga sangat menyenangkan kata mereka. Iya. Walaupun panas-panasan, tapi selalu diperebutkan oleh anak-anak. Nah, saya Hmm. pilih bola. Ya, walaupun sayanya tidak diperebutkan, minimal Udah kalau di kawin ya. sekolah saya yang diperebutkan oleh anak-anak. Iya, Mungkin itu oke. Pak. Oke, terima kasih Kak Eka. Jadi mengibaratkan bola cuman satu orang tapi diperebutkan banyak orang ya. Kak Dewi, coba Kak Dewi, katanya yang selalu terbang di mana-mana. Apanya Kak Dewi yang selalu terbang? Mangga diklik aja mic-nya Kak Dewi. Kak Dewi, ada? Tunggu, Kak Angga, Ya. Kak Dewinya lagi ada di kelas dulu sebentar aja. Oh iya iya Ya iya. sebentar aja. Siap siap. Kak Wahyu, ada Kak Wahyu? Hadir, hadir, hadir. Ya, Kak Wahyu, kenapa memilih udara? Memilih udara yang pertama, kenapa saya memilih udara? Pertama, Halo, Kak Wahyu, kayaknya hilang sinyal deh. memberikan keseimbangan. Ya, Terus yang ketiga, eh, bisa membuat ancaman dikala memang sudah waktunya jadi ancaman. Ya, pertama kenapa saya milih udara itu, jadi kita sebagai guru PJOK pasti tentunya guru yang paling diingat oleh semua siswa, dan pasti siswa pun merasakan kehadiran kita pada saat di sekolah. Ya, makanya saya itu milih udara. Terus memberikan dampak yang memang banyak dampak positif yang diberikan oleh guru-guru PJOK mungkin hampir di semua sekolah. Jadi wah, dampak ya entah itu dampak motivasi siswa ataupun jadi penyemangat siswa, terus dan guru yang memang ditunggu-tunggu oleh siswa itu rata-rata seperti itu. Dan kalau kita melihat ke udara, berarti hampir setiap hari udara itu kita nikmati ya, kita ingat, kita nikmati, walaupun kadang kita lupa padahal kita nikmati. Nah, saya berharapnya walaupun suatu saat mungkin siswa-siswa kita tidak bisa melihat kita, tapi dampaknya itu bisa mereka ambil sampai nanti mereka tumbuh dewasa. Itu mungkin dari saya. Ini hanya keren, keren. pemikiran singkat aja ya, Iya, pemikiran instan dari saya ya. gitu ya. Singkat Itu padat terima yang kasih. jelas ya, Kak. Betul, guru PJOK itu
cari-cari, dinanti-nanti, dan juga banyak ditugasin ya, Kak. Iya, betul betul betul. Pasti aja rata-rata di kesiswaan mesti guru PJOK atau yang lain kalau ada apa-apa masalah prestasi dan yang lainnya, bener-bener lah gitu. Ngangkat galon ke guru PJOK-nya, nya Ah, meneruskan zoom ke guru PJOK gitu nya. PJOK. Ya, makasih Kak Wahyu yang udah mengungkapkan. Siap, sama. Satu lagi ya, satu Ya. lagi nih, Kak Randi menganggap seperti jam tangan. Oh, keren-keren nih. Kak Randi bisa dibuka di open mic. Ya Pak. Halo. Ya siap Pak. Kenapa memilih jam Kenapa? tangan, Kak? Ya, Ya, eh, karena ya kalau untuk saya sih sebagai kayak disiplin diri, mengingat dalam setiap aktivitas, gitu kan. Kalau kita harus bekerja sesuai dengan waktunya, gitu kan. Kalau misalnya istirahat ya istirahat, waktunya ngajar ya ngajar, waktunya main-main. betul betul betul. Jadi harus sesuai dengan porsinya, jadi jangan melebihi waktu yang sudah ditetapkan, gitu. Betul. Itu bakal bikin reward sendiri gitu. Bisa kayak pengen sendiri lah kalau misalnya kita apa tidak sesuai dengan porsinya gitu. Jadi maksudnya Ya, ya terima kasih. betul. Ya, makasih Kak Randi. Mudah-mudahan kegiatan diseminasi PKG ini nggak menyita waktu kita dan juga mengganggu waktu-waktu sehari-hari kita gitu ya. Anggap ini adalah jadwal yang sudah direncanakan oleh kita, ditentukan kita, dan mudah-mudahan kita dapat menyelesaikan sampai selesai gitu ya Kak. Amin amin. Terima kasih Kak. Saya lanjut lagi ya, untuk yang lainnya boleh sambil memperhatikan aja. Oke. Nah, agenda kita hari ini kita dari tadi jam 2, sekarang udah menuju jam 2 lebih 22 ya. Di sini kita kegiatannya sesuai dengan kesepakatan yang sudah di Google Meet. Kita mengadakan kegiatan selama 90 menit di mana 45 menit kita orientasi yang sedang kita laksanakan sekarang, Kak. Nah, 10 menit pengenalan tadi sudah ya, kita pengenalan fasilitator dan peserta. Mudah-mudahan kakak-kakak semua bisa mengenal saya dan saya harus mengenal kakak-kakak semua karena bisa aja nanti kita bisa berkegiatan secara luring atau kita bisa olahraga bareng dan yang lainnya gitu ya, untuk mempererat tali silaturahmi lah ke depannya gitu ya. Terus lalu 15 menit kita pengantar paradigma PJOK yang berpusat pada peserta didik. Terus pengantar lakukan di modul 2.1, pengantarnya nanti kakak dilakukan di modul 21 gitu ya. Terus pemetaan harapan dan kekhawatiran, kesepakatan kelas, perkenalan fasilitator dan peserta, dan ada modul tatap muka 40 menit juga. Nah, di sini kita memaparkan tujuan dan sesi penjelasan agenda kegiatan. Kita akan membahas mengapa kita harus melakukan refleksi dan apa itu refleksi, analisis cerita dan refleksi dan foto bersama. Itu untuk kegiatan hari ini ya Kak. Mudah-mudahan kita bisa bertahan sampai 3:30 ke depan gitu ya. Oke. Tujuan dari materi orientasi sekarang seperti yang tadi sudah Kakak ikuti juga di pembukaan, tujuannya tuh apa sih? Nah, jadi nanti kakak-kakak di dalam pembelajaran PJOK itu bisa menerapkan pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Mungkin kita sudah menerapkan, kita sudah mempraktikkan, tapi kita kadang-kadang agak miskonsepsi dan juga kadang-kadang kita juga ini tuh bener nggak ya tuh bagaimana gitu ya. Karena memang di kurikulum Merdeka tujuan dari PJOK itu sendiri berubah gitu ya. Apalagi kakak-kakak lihat juga di KI-KI yang sudah ada, yang terbaru apalagi kita lihat bahasanya pun sampai ke penyempurnaan gerak gitu ya Kak. Nah itu kita kita satu konsepsikan aja gitu ya. Nah, yang ketiga adalah peserta dapat menjelaskan dan mengidentifikasi harapan dan kekhawatiran yang mungkin muncul selama program ini ya Kak. Terus peserta dapat merumuskan kesepakatan kelas yang mendukung pelaksanaan program. Nanti kita akan membuat kesepakatan kelas ya Kak. Oke. Nah ini pertanyaan pemantik.
dari kami, apa sih tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah? Silakan Kakak, berikan jawaban di kolom chat Google Meet. Mangga, dipersilakan Kak. Apa sih tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah? Sebagai apa? Tujuannya untuk siswa apa? Untuk sekolah ya apa? Mangga Kak, diketik ya di kolom chat ya. Udah ada jawaban dari Kak Agi ya, meningkatkan kesehatan fisik dan mengenal potensi diri. Kak Eka, adanya pelajaran PJOK betul untuk mengembangkan anak secara fisik, mental, sosial, emosional, dan intelektual ya. Kak Wahyu, untuk mengembangkan anak secara keseluruhan, baik fisik, mental, emosional, dan intelektual. Ya betul. Kak Nur, menjaga ketahanan tubuh agar bisa beraktivitas tanpa lelah. Jadi menjaga kebugaran ya Kak Nur. Kak Wahyu nih sama. Tujuannya agar anak-anak bugar dan bisa mengenal beberapa cabang olahraga yang belum dipelajari. Oke, ditunggu jawaban kakak-kakak yang lain. Oke, coba saya ingin ada beberapa yang bisa mengungkapkan pernyataannya. Kak Satriani hadir. Oh, Kak Aib. Kak Nurma ya, sorry pakai laptop adek ya. Kak Satriani hadir.
Iya, Kak, hadir. Ya, coba diungkapkan apa tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah. Tadi jawabannya kan agar anak-anak bugar ya, Kak Angga. Ya, tujuan olahraga di sekolah itu, yang pertama biar anak-anak tahu tentang kesehatan bahwa olahraga itu penting, tidak hanya di rumah saja, di sekolah pun memang butuh olahraga. Lalu yang selanjutnya yaitu bisa mengenal beberapa cabang olahraga. Memang misalkan saya mengajar di kelas 12, mereka tuh tidak tahu jalan cepat itu seperti apa. Jadinya mereka baru tahu, oh begini loh jalan cepat, oh begini loh tekniknya, seperti itu. Terima kasih. Ya, terima kasih Kak Satriani. Lagi di sekolah ya, Kak? Iya, Oke. Mangga, selanjutnya Kak Aib. Pakai laptop adek katanya. Hadir Kak Aib? Ya, hadir Pak. Ya, Kak Aib. Ya, kalau Pernyataannya, ya Mangga. ya siap. Kalau menurut saya, kenapa PJOK diadakan sekolah? Karena yang pertama selain untuk pengetahuan, intinya untuk menjaga ketahanan tubuh biar anak tetap sehat. Dalam melakukan aktivitas pun tanpa ada rasanya lelah, ada keluhan, jadi tetap bugar dan semangat untuk menghadapi setiap aktivitas setiap harinya. Terima kasih. Ya, terima kasih Kak Aib. Tadi saya Siap. nyebutnya Kak Mayasari padahal itu. Ya nggak apa-apa Kak. Yang penting Siap. mengikuti ya. Siap, siap. Satu lagi ya, Kak Deris hadir Kak Deris? Hadir. Siap Kak Deris, mangga. Kenapa ada Ya, pelajaran karena kan di PJOK di sini sekolah? apa penjelasan saya membentuk watak dan perilaku hidup sehat. Nah, sekarang kita ke lapangan aja. Kalau di lapangan kan biasanya kita tahu ya anak-anak di mana pada oksigen yang anak miliki, sehingga kita bisa mengerti antara ternyata anak-anaknya di rumahnya tuh kebanyakan tuh main game, sehingga waktu kelas pembelajaran PJOK si anak-anak tuh merasakan, Pak, kenapa ya ketika habis olahraga nih badan saya terasa pegal-pegal, terasa sakit badan, panas katanya. Ya kan itu dari hasil pembiasaan anak-anak ya, sehingga anak-anak di rumahnya tidak bergerak, akhirnya di sekolah digerakkan, akhirnya oh iya Pak, ternyata banyak manfaatnya Pak kalau pelajaran PJOK itu bisa menyehatkan badan, segalanya sehat lah kalau Betul, siap Kak Deris ya. Dari semua mangga Kak Wahyurian, resen. Tambahannya sedikit Kak. Siap. Siap Kak. Sebagai mata pelajaran pelampiasan dari mata pelajaran lain saat siswa jam pertama itu ya. Itu aja tambahannya. Saat siswa jam pertama mungkin belajar matematika pasti dia pengen buru-buru ganti pelajaran, apalagi mata pelajaran olahraganya jam kedua. Nah, lebih baik langsung pelajaran PJOK dibanding menunggu pelajaran tersebut. Nah, mungkin itu salah satunya tambahannya. Betul ya. Jawaban dari kakak semua itu tidak ada yang salah dan itu semua benar. Saya yakin di sini kakak-kakak semua itu pengetahuannya sudah lebih dari saya lah, ya. Saya hanya fasilitator di sini, tapi tadi yang diungkap oleh kakak semua itu betul, ya. Sesuai dengan apa yang ada di tujuan pembelajaran masing-masing. Kenapa sih harus ada pembelajaran PJOK? Tadi Kak Wahyu menjawab untuk mengembangkan anak secara keseluruhan, fisik, mental, sosial, emosional, dan yang lainnya. Dari Kak Aib, menjaga ketahanan tubuh agar bisa beraktivitas tanpa lelah. Jadi menjaga kebugaran tubuh ya, supaya anak itu sekarang kan kebiasaannya seperti yang Kakak ketahui ya, kita juga mungkin beberapa anak kita, ya sekarang kita tantangan tuh lebih berat ya. Kita dihadapkan dengan tantangan melalui teknologi gitu ya, sehingga kegiatan bergerak itu sangat sulit dilaksanakan oleh anak-anak zaman sekarang gitu ya. Beda dengan zaman-zaman kita, apalagi umur-umur generasi tahun 90-an gitu ya Kak. Ya kita nggak ada apa-apa ya, kita bermainnya ya dengan bergerak. Tapi kan sekarang mainnya itu dengan HP,
online dan yang lainnya itu yang menjadi tantangan kita di pembelajaran PJOK saat ini, Kak. Gitu ya. Nah, betul di pelajaran PJOK itu sebagai pelampiasan karena memang anak-anak juga agak sedikit curhat gitu ya. Saya tuh nunggu pelajaran PJOK karena saya bosan di kelas kan, itu pelampiasan sebenarnya ya, pelampiasan di kelas wae gitu ya, Kak. Terus ada juga yang eh saya nunggu pelajaran PJOK ya karena saya ingin bergerak ya minimal seminggu sekali atau bagaimana gitu ya, Kak. Dan juga di dalam pelajaran PJOK itu ada beberapa cabang olahraga yang sebenarnya bukan harus dikuasai ya, Kak. Tapi dikenalkan supaya anak tuh tahu, oh begini loh pembelajaran dari sepak bola, basket dan yang lainnya seperti itu. Jadi di saat itu, nah di saat pelajaran PJOK, ya insya Allah dengan game metode-metode permainan, ya kita pelajaran di sekolah itu sangat disukai gitu ya. Nah betul juga membentuk karakter disiplin, membentuk karakter fair play dan yang lainnya karena memang di PJOK lah kita diajarkan untuk disiplin, sehat secara fisik, secara mental karena di saat kita bergerak, di saat kita lelah ya hormon endorfin kita kan muncul. Nah, rasa bahagia pun juga muncul gitu ya. Nah, itu ya menciptakan generasi yang kuat secara fisik dan menyenangkan. Terima kasih Kakak udah memberikan sedikit jawaban-jawaban yang cukup baik dan menarik gitu ya, Kak. Kita lanjut aja ya. Oke. Apakah betul Kak PJOK itu untuk prestasi salah satunya? Ada yang bisa jawab betul atau tidak? Betul ya, sesuai dengan statistik di atas bahwa dalam perkembangan prestasi di Indonesia dalam 40 tahun terakhir, hal ini betul atau tidak Kak dengan pernyataan seperti ini? Data perkembangan prestasi di Indonesia dalam 40 tahun terakhir, hal ini tidak menunjukkan peningkatan yang signifikan jika memang PJOK menyumbang prestasi di Indonesia gitu ya. Jadi walaupun betul, tapi sangat sedikit sekali ya untuk PJOK itu untuk prestasi karena prestasi itu bisa ditingkatkan melalui kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler Kak. Ya, jadi PJOK ya walaupun ada beberapa gitu ya, hanya beberapa persen, tapi sebenarnya PJOK itu fokusnya itu bukan untuk prestasi ya Kak. Oke, apakah betul PJOK itu sebagai hiburan Kak? Mungkin sebagian menganggap PJOK itu sebagai hiburan ya karena memang tadi ya seperti yang Kak Wahyu sampaikan eh pelampiasan dari mata pelajaran yang lain gitu ya. Nah, mungkin hiburannya itu hiburan pelajaran gitu ya. Hiburannya itu ada di PJOK gitu ya karena anak itu di saat keluar kelas itu terhibur mungkin ya Kak. Nah, dengan bentuk-bentuk kegiatan yang menarik dan membuat anak sehingga bergerak mungkin bisa disebut sebagai hiburan, tapi bukan itu tujuan utamanya ya Kak. Hiburan dapat dilakukan dengan menyediakan berbagai bentuk hiburan yang sudah ada di masing-masing daerah gitu ya. Betul, tapi memang PJOK itu bukan murni sebagai hiburan gitu ya. Nah tadi setelah kakak-kakak menjawab di kolom chat, apakah betul PJOK untuk kebugaran? Tadi rata-rata memang seperti itu ya. Kenyataannya berapa banyak jam pelajaran PJOK yang digunakan sebagai kerja atau aktivitas lainnya yang tidak menggunakan PJOK untuk mencapai tujuan kebugaran. Apakah betul tujuan kebugaran tersebut bisa tercapai hanya dengan PJOK? Bisa saja ya Kak, karena
di saat di pembelajaran PJOK pasti kita akan menjelaskan apa itu kebugaran dan bagaimana cara menjaga kebugaran dengan baik gitu ya Kak, dan bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari gitu ya. Oke, tantangan utama di PJOK Kak. Yang pertama adalah krisis identitas, ya, kesulitan mendefinisikan siapa diri kita dan apa esensi dari mata pelajaran ini sebagai bagian dari kurikulum. Kadang-kadang gini ya Kak, eh kita kok pelajaran PJOK itu penting gak sih gitu ya? Terus nih lihat lagi pelajarannya di luar kelas atau bagaimana dan dianggapnya sebelah mata ya Kak. Dianggapnya ya ini mah cuman asal ikutin aja pembelajarannya gitu ya. Jadi esensinya itu apa gitu ya. Nah, kayak contohnya kalau misalnya di matematika itu tujuannya itu agar anak bisa berhitung misalkan gitu ya. Di bahasa Indonesia tujuannya itu bisa agar anak-anak itu bisa membaca. Tapi PJOK itu untuk apa? Nah, itu rata-rata memang menjadi tantangan oleh kita. Kadang-kadang siswa itu bingung tujuannya naon sih yang kegiatan PJOK itu. Nah, makanya diadakanlah kegiatan PKG ini untuk merubah mindset kita dan kita bisa mengimplementasikan pembelajaran PJOK yang berpusat pada murid nanti ke depannya. Sehingga murid menjadikan pembelajaran PJOK ini adalah salah satu bagian dari yang penting dalam perkembangan hidup mereka gitu ya. Terus krisis arah tidak memiliki tujuan terkait dengan the best interest of the world child ya. Jadi tidak memiliki tujuan katanya, padahal mah memiliki tujuan untuk PJOK itu ya. Lalu ada krisis fokus, bidang studi yang terfragmentasi, terlalu banyak tujuan, terlalu banyak capaian ya. Seperti yang Kakak ketahui ya, kita terlalu banyak tujuan. Misalnya tujuan pelajaran itu agar anak mampu mempraktikkan passing dalam permainan bola sepak bola, bola basket, bola voli, belum atletik. Anak mampu mempraktikkan jalan cepat, terus anak mampu mempraktikkan apa gitu ya. Terlalu banyak tujuannya Kak, dan terlalu banyak pencapaian sehingga kita tidak fokus tujuan sebenarnya PJOK itu apa sih gitu ya. Nah ini ya Kak, kita membutuhkan rekonseptualisasi PJOK sebagai pembelajaran dan engagement pada peserta didik ya. Tujuan utama PJOK yaitu mendorong dan mendukung semua anak dalam menempuh perjalanan yang dipandu secara pedagogis dan disusun untuk membantu mereka menemukan nikmat dan manfaat latihan, kebugaran, olahraga, dan bermain secara aktif. Itu ya Kak tujuan utama PJOK sekarang gitu ya menurut Lawson tahun 2019 gitu ya. Karena ini ditentukan tujuan seperti itu karena melihat dari anak-anak generasi sekarang yang kita ajarkan, yang kita sehari-hari ketemu dengan kita di pelajaran PJOK itu, ya tujuan utama PJOK itu sekarang lebih mengarah ke sini Kak, gitu ya. Ini kita satu konsep aja. Jadi di sini anak-anak itu menemukan nikmat dan manfaat dari latihan kebugaran sehingga menjadi kebiasaan sehari-hari ya, agar anak itu mau melaksanakan atau mau melakukan gerak-gerak yang berpengaruh pada kebugaran fisik mereka. Begitu ya Kak, untuk tujuan utama dari PJOK itu sendiri. Jadi pembiasaan lah, pembiasaan sehari-hari gitu ya. Oke, PJOK yang memfasilitasi belajar menikmati gerak Kak. Di sini ada involving, engaging, having fun, dan enjoying ya. Di sini ada involving dan engaging. Kira-kira Kak, dilihat dari PJOK yang memfasilitasi belajar menikmati gerak, ya, lebih memilih yang mana antara involving atau engaging? Halo Kak, Mangga, ada yang bisa menjawab? Kalau saya engaging. Engaging ya. Hmm.
tidak hanya terlibat tapi juga berkomitmen dan juga berperan ya Kak. Nah, ya jadi di pembelajaran PJOK itu jelas pasti kakak-kakak semua sudah mempraktikkan yang namanya permainan yang melibatkan kerjasama tim gitu ya, berperan ya. Jadi bukan terlibat tapi juga berkomitmen gitu ya. Misalnya dalam sebuah pembelajaran PJOK memainkan atau games dalam permainan sepak bola. Nah, itu dia juga berkomitmen untuk bergerak. Bentar ya, Kak. HP laptop. Nah, kalau yang kedua adalah enjoying ya. Jadi bukan hanya bersenang-senang, tapi anak-anak juga menikmati gerakan. Di sini ada beberapa kasus ya, Kak. Anak yang misalkan dia itu tidak mau pembelajaran PJOK, tidak mau mengikuti pelajaran PJOK karena pelajarannya dia tidak sukai. Pernah gak kejadian oleh kakak-kakak? Misalkan pelajaran senam lantai. Misalkan. Pernah. Ya, pasti pernah dialami oleh kakak semua gitu ya. Nah, di sini berarti anak itu tidak enjoy dan tidak nyaman karena kita menuntut anak itu agar bisa melakukan gerakan tersebut. Gitu ya. Makanya apa itu udah keluar dari ranah tujuan dari PJOK itu sendiri. Nah, makanya seperti yang saya bilang ya, kita dengan adanya kegiatan ini ya kita bisa membuka mindset kita semua bahwa PJOK itu bukan seperti yang dibayangkan gitu ya. Jadi intinya itu adalah PJOK itu untuk agar anak itu nikmat atau mampu mengetahui manfaat dari gerakan-gerakan yang sudah dia lakukan gitu ya. Dan juga dia dapat menikmati gerakan nanti ke depannya. Bentar ya, Kak. Oke, di sini perkembangan pembelajaran PJOK. Kondisi saat ini tuntutan untuk menyampaikan pengajaran PJOK yang efektif dan berpusat pada peserta didik. Kondisi yang diharapkan yaitu guru PJOK yang memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada murid. Lalu kondisi saat ini praktik pembelajaran yang cenderung eksklusif berdasarkan bakat dan bentuk fisik, gender, dan abilitas. Nah, kondisi yang diharapkan adalah pembelajaran untuk semua peserta didik. Kadang-kadang kita juga nggak sadar, saya juga sendiri nggak sadar. Kadang-kadang kita mengutamakan orang-orang yang memiliki bakat gitu ya, atau mengutamakan laki-laki gitu ya, yang lebih pandai dalam bergerak atau misalkan yang seperti itu. Nah, yang diharapkan pembelajarannya itu untuk semua atau seluruh peserta didik ya. Kondisi saat ini kebutuhan orientasi PJOK sebagai pembelajaran untuk peserta didik. Kondisi yang diharapkan pembelajaran untuk mengembangkan keterampilan, pengetahuan, pemahaman, dan sikap peserta didik untuk aktif sepanjang hayat ya Kak. Jadi intinya siswa itu untuk mengembangkan keterampilan geraknya ya. Jadi bukan keterampilan kemampuan dalam dia melakukan basket, futsal atau yang lainnya gitu ya. Tapi keterampilan gerak ya Kak gitu ya. Supaya nanti anak itu paham, sadar bahwa bergerak itu sangat penting untuk kehidupan mereka gitu. Oke, tujuan dan dampak program. Nah, di sini ada mengembangkan kompetensi guru PJOK terus-menerus baik secara mandiri maupun berkelompok. Meningkatkan kolaborasi dalam komunitas belajar demi terciptanya pembelajaran PJOK yang berkualitas. Guru pengampu PJOK mampu memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berkualitas dan berpusat pada murid secara bermakna, ya. Jadi tujuan kita mengikuti kegiatan ini, ya kita sedikit-sedikitlah memahami bahwa kita pembelajaran PJOK itu bisa berkualitas dan berpusat pada peserta didik gitu ya. Nah, ini ada pengantar dulu Kak. Nanti Kakak lakukan di modul 2.1. Saya tanyakan sekali lagi Kak, apakah ada apa sih namanya kesulitan dalam akses LMS? Saya sih tidak, Pak.
Iya, Kak Wahyu, terima kasih. Kakak-kakak yang lain apakah ada kesulitan? Boleh di chat, dibalasnya di lewat kolom chat juga nggak masalah. Alhamdulillah tidak, Kak. Alhamdulillah ya, rata-rata semuanya tidak. Dan saya lihat tadi yang upload fakta integritas pun udah ada 13 gitu ya, 2 yang belum gitu ya nanti. Ada 1 orang yang mengundurkan diri karena memang sedang mengikuti piloting PPG juga gitu ya. Oke, nah di sini ini di modul 2.1 ya Kak, nanti yang Kakak isi atau Kakak lakukan, tapi apa ininya kalau apa salahnya kalau mau dicoba dilakukan dari sekarang gitu ya, atau dikerjakan dari sekarang gitu ya Kak. Nah, pembelajaran 1 yaitu Kakak akan melakukan praktik pembelajaran gerak dalam pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan atau PJOK ya. Tugas kakak yaitu adalah merencanakan satu pertemuan pembelajaran yang diwujudkan dalam perencanaan pembelajaran, kemudian mengajar para peserta didik di sekolah tempat kakak berdasarkan perencanaan pembelajaran tersebut. Silakan konten pembelajaran dapat dipilih sesuai dengan apa yang kakak lakukan ya. Jadi di sini kakak membuat modul ajar atau RPP ya untuk kegiatan pembelajaran yang akan kakak lakukan gitu ya. Lalu kakak kan nanti akan mempraktikkan ya. Praktikanlah kegiatan pembelajaran PJOK berdurasi 30 menit secara natural Kak, nggak usah di ini aja ya. Jadi secara natural mulai dari kegiatan pendahuluan, inti dan penutup ya. Rekam praktik mengajar PJOK tersebut secara utuh tanpa editan. Terus sudut penempatan kamera tidak harus menangkap semua peserta didik, yang penting ada kakaknya aja gitu ya. Atau mau minta bantuan ke rekan sejawat atau siswa yang diperbantukan, mangga gitu ya. Suara kakak juga harus terekam jelas ya. Jadi pakai mikrofon wireless mic atau pakai apa terserah kakak aja. Yang penting suaranya harus jelas gitu ya. Lalu unggah perencanaan pembelajaran dan link rekaman pembelajaran di LMS. Nanti linknya itu melalui link YouTube aja supaya lebih ini. Atau mau link Drive tapi kalau terlalu banyak atau terlalu besar boleh link YouTube aja nanti. Ini masih lama ya Kak. Batas waktu pengunggahan, sorry. Batas waktu pengunggahan itu sekitar tanggal 8 Oktober. Tanggal 8 Oktober pada saat elaborasi si modul 2.1 ya. Jadi kita masukin di gelombang 1. Tapi Kak, kenapa udah dikasih tahu sekarang? Nah, supaya Kakak mungkin besok mau apa sih namanya? Saya rekam aja besok deh supaya nanti tugasnya cepat beres, mangga ya. Nah, untuk praktik pembelajaran PJOK berdurasi 30 menit, silakan Kakak apa sih namanya? Konsepkan pembelajaran itu benar-benar 30 menit ya. Yaitu udah ada isinya kegiatan pendahuluan, inti dan penutup gitu ya. Jadi biasanya kan Kak saya sejam kalau ngajar. Nah, disingkat aja Kak, yang penting ada kegiatan pendahuluan, inti dan penutup. Jadi durasinya 30 menit. Lebih-lebih dikit nggak apa-apa. Nggak apa kalau lebih-lebihnya lebih 5 menit atau lebih 7 menit gitu ya Kak. Ya. Berarti memang minimal 30 menit ya, Pak? Iya, maksimal sih sebenarnya Kak 30 menit. Maksimal 30 menit. Oh iya, Tapi 30 menit ya. ya Oke. kira-kira 30 menit lah gitu ya. Jadi jangan sampai cuma 10 menit ya Kak atau 15 menit gitu. Waktu itu juga saya ngerekam itu hampir 40 menitan Kak. Nggak masalah sih sebenarnya. Yang penting itu natural dan tanpa editan apapun gitu. Nanti diunggah, diupload dulu RPP atau modul ajar. Nanti link rekamannya berupa YouTube boleh atau link Drive juga boleh, terserah Kak. Ada yang tanyakan Kak untuk apa sih namanya? Eh,
Nah, ini sebagai langkah awal, nah untuk apa sih namanya pembelajaran kita sehari-hari itu seperti apa gitu ya. Nggak perlu sebagaimana natural aja, yang seperti kakak-kakak lakukan sehari-hari aja. Saya yakin kakak-kakak semua di sini sudah baik dalam pelaksanaan kegiatan pembelajarannya. Oke, kita lanjut ya Kak, pemetaan harapan dan kekhawatiran. Mari kita mulai dengan pemetaan harapan, tantangan, dan kontribusi kita dalam perjalanan PJOK ini ya Kak. Nah Kak, di sini ada beberapa pertanyaan, nanti akan saya share link Jamboard, link Figma-nya, nanti kakak buka linknya di kolom chat, lalu kakak buat dalam bentuk notepad ya Kak. Bentar ya Kak. Mangga Kak, sudah saya share di kolom chat, dibuka. Lalu kakak klik sticky note, ditekan, lalu di ke kolom jawab. Pertanyaan yang pertama, apa ya harapan Bapak Ibu yang kakak dapatkan selama pendidikan PKG ini? Ditekan aja ya Kak, sticky note-nya ada di bawah, bisa ngedit semua ya. Nanti sticky note-nya kakak tekan di sini nih di bawah, ditekan ke atasin Kak. Nah, lalu klik 2 kali untuk menuliskan jawaban kakak itu sendiri. Gitu caranya ya. Pertanyaannya udah ada Kak, apa yang kakak harapkan selama pendidikan PJOK ini? Apa yang mungkin menjadi tantangan dan bagaimana kakak dapat berkontribusi untuk mencapai tujuan dari kegiatan dan mengatasi tantangannya bagaimana? Jika ada yang agak kesulitan boleh ditanyakan Kak. Apa yang ditekannya, yang keyboardnya yang mana Pak ya? Ya kelihatan. Mana sih?
Yang di bagian bawah, Kak. Nih, ada sticky note. Nah, tekan yang sticky note itu yang ada gambar pensil, sebelah pensil. Tekan naikin ke atas, Kak. Nah, ini jawaban Kakak kasih nama dan juga jawabannya apa. Nah, seperti Kayulpan tuh udah ya. Iya, kenapa Kak? Coba yuk. Kalau di handphone gimana ya Kak? Saya kebetulan nggak bawa Oh, laptop, tadi lupa ya. Saya udah kalau di coba. handphone Heeh. gimana? Ya Kak, kalau di handphone itu tidak muncul ya notif untuk petunjuk panahnya ya. Bentar ya, saya ini dulu. Ya. Keyboard. Bisa ngetik. Nggak bisa diketik ya Kak di handphone mah ya Kak? Oh gak bisa ya Kak? Harus login dulu Kak ke Google berarti. Iya, kayaknya harus login dulu dan diinstal dulu di HP-nya. Jadi memang harus diinstal dulu aplikasinya Kak.
Iya ya Kak, hanya muncul di laptop aja ya Kak. Kalau di hanya muncul di laptop aja, di HP mah tidak muncul tulisan-tulisan seperti Mungkin bisa menyusul Kak untuk ya. mengisinya. Boleh nanti aja menyusul Kak mengisinya. Mungkin ini hanya memberikan waktu untuk yang bisa login ya Kak. Nanti akan saya share di kolom chat WA grup aja ya Kak. Oke, siap Kak. Ya, nanti mengerjakannya di laptop aja ya Kak, nggak apa-apa. Oke Kak, kita lanjut aja ya Kak. Karena memang ada beberapa yang tidak mengisi. Nanti menyusul aja mengisinya di laptop, bisa mengisi, diisi aja ya Kak, untuk melengkapi. Udah ada beberapa yang mengerjakan, karena emang waktu kita udah sedikit sedikit lagi gitu ya. Nanti mangga dilanjut aja ya Kak. Aduh. Oke, kita lanjut aja ya Kak. Nanti mengisinya menyusul saja. Kita lanjut sedikit materi lagi untuk orientasi, hanya tinggal kita membentuk kesepakatan kelas ya Kak. Kelihatannya Kak semuanya. Oke. Kesepakatan pembelajaran kita. Jadi seluruh peserta memiliki kesempatan untuk berpendapat ya Kak. Jadi semuanya memiliki kesempatan yang sama untuk berpendapat. Terus semuanya berpikiran terbuka dan saling menghormati. Jadi saya di sini bukan sebagai narasumber. Saya yakin kakak-kakak juga punya pengalaman yang lebih hebat dari saya. Silakan ceritakan, silakan ungkapkan semua pengalamannya, ungkapkan semua pendapatnya tanpa ada rasa-rasa yang tidak menghormati. Jadi semuanya saling menghormati ya Kak. Jika ada satu peserta yang berbicara, maka peserta yang lain mendengarkan ya Kak. Lalu berpartisipasi penuh dan kamera selalu dalam keadaan on cam ya Kak. Kecuali kalau misalnya benar-benar sinyalnya kurang bagus gitu ya. Sinyalnya uh, dalam dalaman bed gitu ya, sinyalnya nggak bagus gitu ya. Tapi kalau sinyal bagus, usahakan dalam selalu keadaan on cam. Ada lagi kira-kira menurut kakak yang mau dijadikan kesepakatan pembelajaran kita? Mangga diungkapkan aja Kak. Ada yang mau ditambahkan? Mungkin dari Kak Karamdan atau Kak Deris, apakah ada kesepakatan yang lain yang mau ditambahkan? Untuk pakaian Iya, Bang, kenapa kayak Kak? untuk pakaiannya gimana? Untuk pakaian bebas saja ya, makanya sesuai ini aja kan kita PJOK gitu ya. Maksudnya pakai baju ya biasanya kalau guru PJOK kan pakai baju olahraga gitu ya kalau lagi ngajar, mangga dibebaskan aja. Yang penting backgroundnya Kak udah saya share.
background-nya udah saya share di grup WA ya. Pakai background itu aja nanti. Begitu. Bajunya bebas. Atau mau disepakati bersama Kak, kita nanti pakai baju apa baju mangga. Tapi agak ribet juga ya. Mungkin Kak Wahyu mau ngungkapin. Oke Untuk Kak. baju bebas saja Kak, baju bebas. Ya bebas Bertanya, saya. Kak. Oh Ya ya, gimana silakan. Kak Ramdan? Ya. Maksudnya kita kan kemarin baru aja beres MOOC, kalau harus Iya. pakai baju yang seragam lagi, aduh. Nah, bebas we-nya Kak. Bebas Nah, bebas. pakaian bebas saja. Oke, siap. Siap, siap, Bebas. siap. Silakan Kak Ramdan, present tadi. Ini untuk diskusi atau Zoom meeting, Kak. Ya, Apakah memang ada waktunya berapa seminggu itu berapa kali iya. atau berapa bulan sekali? Apa gimana, Kak? Oh, itu jadwalnya sudah ada Kak, udah saya share di grup. Itu jadwal tatap mayana berapa kali, jadi nggak tiap hari gitu ya. Jadwalnya kalau ada tatap maya itu kalau nggak salah Senin, terus nanti Rabu, diselang-selang sih Kak. Nanti dilihat aja Kak jadwalnya di PDF atau saya share gambarnya udah ada di grup. Oh iya, udah Gitu. di-share ya di grup ya, Kak ya? Ya, udah di-share dan Sudah. waktunya gimana kesepakatan kita aja Kak. Jadi nggak perlu kita harus jam 2 gitu ya, nggak. Mau misalnya Kakak sanggupnya, oh kita malam aja jam 12 malam gitu ya, jangan ya. Maksudnya kita waktunya jam 7 sampai jam setengah 9, nah, enggak gitu ya. Nah, Jadi kalau misalkan kan ini ya, ibaratnya untuk pelatihan PKG ini kan kurang lebih 3 bulan ya, Kak ya? betul Kak. Ya, di sisi lain kan mungkin yang lain juga ya pengen KBM tetap berjalan lancar. Betul Kalau Kak. misalkan memang habis maghrib atau malam gitu, gimana Kak? Asal yang lain setuju, ya nggak apa-apa Kak. Oh gitu. Ya Mangga. kalau yang lain setuju dan yang lain mengiyakan, ya kalau saya sih nggak masalah Kak. Begitu. Nanti setiap mau ada kegiatan apa sih namanya kegiatan tatap maya akan saya share dulu waktunya Kak, gitu ya. Mau jam berapa gitu ya. Kalau waktu sih fleksibel sih Kak. Oh iya, boleh Kak. Ya, mungkin cukup ya kesempatan pembelajarannya seperti ini ya Kak. Cukup. Kita berakhir 3:30 sebenarnya Kak, tapi mudah-mudahan kita refleksi modul 1.1 keburu ya, hanya sebentar. Ya kita lanjut ke tatap maya modul 1.1. Udah kelihatan Kak? Oke, Kakak, tujuan dari sesi kita kali ini adalah peserta dapat melakukan refleksi atas bagaimana mereka lakukan refleksi selama menjadi guru PJOK, ya. Peserta dapat mengasosiasikan antara refleksi yang sudah dipelajari dengan pentingnya refleksi berkaitan dengan profesinya serta keberpihakan pada murid. Oke, agendanya kita mengenal refleksi, apa itu refleksi, dan analisa cerita ya Kak untuk hari ini. Nah, ini ada sebuah pernyataan dari Albert Einstein, belajar dari hari kemarin, hidup untuk hari ini, dan harapan untuk hari besok. Gitu ya, itu menjadi moto buat kita gitu ya. Yang paling penting adalah terus bertanya ya Kak, apapun yang bisa ditanyakan di room ini, atau di grup ini, atau di kelas 014 ini, mudah-mudahan kita bisa berbagi ilmu masing-masing gitu ya Kak. Oke. Bisa Kakak jawab di kolom chat, apa itu refleksi dan apa yang bisa kita refleksikan sebagai guru PJOK Kak? Mangga dijawab di kolom chat aja Kak, apa itu refleksi dan apa yang bisa kita refleksikan sebagai guru PJOK?
Kita ada 2 pertanyaan. Suka ada ya Kak di kegiatan akhir refleksi atau yang lain gitu ya. Nah, apa itu refleksi sih? Dan apa yang bisa kita refleksikan sebagai guru PJOK? Dijawab aja Kak di kolom chat. Jawaban Kak Yulpan menarik nih. Jawaban Kak Wahyu, evaluasi dan refleksi berbeda ya. Kak Deris, kegiatan untuk menentukan apa yang sudah terjadi dan dilakukan dengan baik dalam konteks pendidikan. Refleksi adalah umpan balik dari hasil pembelajaran. Refleksi membantu kita mengenal diri sendiri lebih baik, termasuk kekuatan, kelemahan, nilai, dan pola pikir kita. Satu orang aja ya saya mengungkapkan. Kak Yulpan, jawabannya menarik nih. Boleh open mic, Kak Yulpan? Halo Kak Yulpan? Oh, mic-nya trouble ya. Oke. Kak Ramdan, boleh deh. Satu orang aja Kak Ramdan. Ya, Kak gimana? Tadi Kak Ramdan menjawab refleksi itu membantu kita mengenal diri sendiri. Nah, ungkapkan apa itu refleksi dan apa yang bisa kita refleksikan sebagai guru PJOK Kak. Oke, baik Kak. Pada saat kita setelah selesai pembelajaran, apa yang kita sudah kerjakan, berikan kepada peserta didik kita, itu perlu adanya evaluasi atau refleksi diri. Tujuannya untuk bagaimana supaya pembelajaran selanjutnya itu yang pertama bisa menyenangkan, kemudian apa saja yang memang kurang di pembelajaran tersebut bisa diperbaiki. Mungkin itu Kak. Betul Kak, jawabannya good, ya bagus sekali. Memang seperti itulah refleksi di dalam pembelajaran ya Kak. Jadi refleksi itu membantu kita mengenal diri sendiri, terus kita merenung kembali pembelajaran yang sudah kita laksanakan itu seperti apa ya. Kalaupun ada kelemahan atau kekurangan, bisa kita perbaiki di pembelajaran selanjutnya ya. Berbeda dengan evaluasi ya Kak, begitu. Oke, kita lanjut ya Kak. Oke, tindakan seorang guru, ada tindakan rutin yang sudah dilakukan oleh kakak-kakak mungkin ya dalam pembelajaran atau dalam kegiatan belajar mengajar, yaitu mengabsen, menyampaikan materi, meminta murid berbaris mungkin ya kalau di praktiknya, memberikan kalimat instruksi ya. Nah, ini contoh tindakan reflektif dari yang dilakukan. Misalnya ngabsennya cuma gitu-gitu aja, pakai cara yang berbeda untuk kedepannya misalkan. Misalkan kayak gini, disebutkan namanya dan si siswa itu mengucapkan satu kata positif misalkan gitu ya.
Misalkan Andi menjawab siap. Terus Rudi menjawab semangat gitu ya. Jadi siswa itu merespon daripada kayak gini. Andi hadir, ini hadir semuanya jawabannya hadir gitu ya. Nah, itu merupakan tindakan reflektif, Kak. Contoh tindakan reflektif. Jadi kita berinovasi supaya minat untuk belajar anak itu meningkat gitu ya. Nah, menyampaikan materi reflektifnya, menyampaikan materi dengan tambahan alat bantu dan yang lainnya itu udah sering kita lakukan dalam PJOK ya. Meminta murid berbaris. Nah, meminta murid berbaris dengan cara mengasihkan gitu ya. Berbarisnya, ayo bentuk lingkaran atau bagaimana gitu ya. Atau semuanya suruh jogging langsung dikasih instruksi 4 atau 5 gitu ya. Langsung berkumpul 5 orang. Seperti itu ya Kak. Jadi ada tindakan-tindakan yang kira-kira buat anak itu berminat untuk mengikuti pembelajaran kita gitu ya. Berikan kalimat instruksi dengan bahasa yang berbeda. Ya, yang bahasanya tentu bahasa yang jelas sopan gitu ya dan lain-lain. Itu contoh tindakan reflektif, Kak. Gitu ya. Oke, di sini Kakak baca aja. 7 karakteristik praktik mengajar efektif gitu ya. Memiliki fokus, menggunakan siklus monitoring, menggunakan bukti dan data, selalu menggunakan pola pikir, melakukan tindakan soberan pedagogik, dan melibatkan rekan sejawat, dan berusaha menggunakan praktik mengajar. Oke, Kak, di sini ada analisa cerita. Nanti Kakak analisa aja ya. Nah, di sini Kakak baca cerita ini ya. Dibaca aja sampai selesai. Di screenshot Kak, mangga di screenshot aja boleh. Atau di foto aja. Sudahkah di foto atau di screenshot? Sudah, sudah. Sudah ya Kak. Nanti mangga dikirim di grup WA atau apapun gitu ya. Untuk takutnya yang lain gak ini ya. Di screenshot aja Kak. Atau di foto. Nah, pertanyaannya, bagaimana praktik mengajar yang dilakukan oleh Paraga? Hubungkan dengan praktik mengajar PJOK yang Kakak lakukan selama ini. Apabila Kakak menjadi Paraga, maka refleksi seperti apa yang akan Kakak lakukan? Nah, nanti Kakak jawabnya di LMS, Kak. Ada refleksi ya di modul 1.1. Ya. Nih, mangga di screenshot aja sama Kakak. Bagaimana praktik mengajar yang dilakukan oleh Paraga hubungkan dengan praktik mengajar PJOK Kakak selama ini gitu ya. Ini ceritanya, Paraga adalah guru PJOK yang atletis, energis dan antusias gitu ya. Paraga sudah mengajar selama 8 tahun tentang bagaimana caranya menembak bola ke ring basket. Nah, ini secara teknik ya, meletakkan tiang sebelum. Paraga menjelaskan tentang seluruh kriteria sukses tentang teknik menembak bola, menjelaskan tentang keamanannya, meminta anak untuk saling membantu dalam pemrosangan. Murid secara berpasangan diminta untuk berperan sebagai pelatih dan atlet, di mana mereka akan berganti peran. Di akhir pembelajaran, setiap murid sudah berhasil meningkatkan teknik mereka dan menembak bola. Ini udah keren ya pembelajarannya. Oke Kak, pertanyaannya ini jawabannya nanti Kakak jawab aja di LMS ya. Nanti ada di modul 1 atau refleksi kalau nggak salah gitu ya. Ini pertanyaannya nanti Kakak jawab aja, boleh di screenshot. Oke, nih. Sudah dibuka Kak LMS-nya udah ini ya? Udah dibuka semuanya. Nanti silakan Kakak jawabnya di LMS aja.
Oke, setelah mengisi refleksi perkembangan kompetensi awal PJOK, nah, pada akhir sesi ini kita dapat melakukan refleksi atas bagaimana yang kita lakukan selama menjadi guru PJOK gitu ya. Peserta dapat mengasosiasikan antara refleksi yang sudah dipelajari dengan pentingnya refleksi berkaitan dengan profesinya berkaitan dengan profesinya serta keberpihakan pada murid. Gitu ya, Kak. Nah, Mangga, ada yang ditanyakan, Kak, terkait tugas ini? Karena memang waktunya hanya tinggal 5 menit lagi. Maaf Kak, itu Ya, gimana, Kak? menjawabnya bisa harus sekarang apa bisa nanti? Nanti aja, Kak, jawabnya. Bisa ya? Yang penting di screenshot aja dulu. Oh iya. Terus pertanyaannya diketik kembali nanti atau langsung jawabannya juga nggak apa-apa. Siap. Ya, hari ini harus sudah selesai, maka nanti aja setelah kita ini ya. Untuk kesepakatan belajar atau untuk jadwal yang ditentukan jam-jamnya, boleh Kakak nanti bisa memberikan pendapat mau kapan gitu ya. Apakah mau siang hari, sore hari, atau malam hari juga nggak masalah gitu ya. Yang penting nanti mungkin ini adalah awal yang baik buat kita lah semuanya gitu ya. Karena ini kita tujuannya sama-sama ingin mengembangkan ilmu, sama-sama ingin belajar. Saya pun ingin belajar dengan kakak-kakak semua gitu ya, karena kita semua pasti memiliki pengalaman yang berbeda dan pastinya menarik gitu ya. Dan saya yakin saya pun akan mendapatkan ilmu dari kakak-kakak semua gitu ya. Makanya kita di sini kolaboratif aja, maksudnya bukan berarti saya yang lebih tahu atau bagaimana, tapi saya pun sama seperti kakak-kakak semua. Jadi kita saling kolaborasi aja dan saya yakin kakak-kakak di sini sudah hebat-hebat semuanya ya. Sudah terbaiklah dalam mengajar pembelajaran PJOK-nya di kelas masing-masing gitu ya. Tinggal kita membuka mindset aja, oh yang kita lakukan selama ini tuh seperti ini namanya begitu ya. Mungkin kita udah melakukan refleksi tapi kita nggak tahu itu tuh refleksi sebenarnya gitu ya. Kita merenung, oh iya kemarin tuh saya di kelas anu pembelajarannya kok anak-anaknya nggak mau baris ya, kenapa ya? Oh ternyata saya salah ngasih instruksi. Besoknya si orang itu merubah instruksi instruksi untuk berbarisnya dan ternyata berbarisnya itu jadi rapih dan cepat. Nah, itu berupa refleksi juga, Kak. Hal yang simpel yang kita lakukan tapi kita oh iya itu tuh refleksi ya sebenarnya gitu ya. Misalnya basket, kemarin tuh saya ngajarin basket tuh pas passing kok anak-anak banyak yang nggak mau ngikutin ya. Ternyata passingnya itu lebih cepat atau bagaimana atau gerakannya sulit. Nah, besoknya oh ya, yang penting mah sesuai tujuan aja. Tujuannya agar anak memahami passing. Ya passing berhadapan aja. Nah, itu merupakan sebuah refleksi juga, Kak. Begitu. Oke, itu aja mungkin untuk hari ini, pertemuan kita hari ini, Kak. Silakan nanti Kakak mengisi refleksi perkembangan kompetensi awal dan sampai berjumpa nanti di sesi selanjutnya. Sebelum itu, saya ingin Kakak semuanya on cam. Boleh Kak izin on cam untuk di foto terlebih dahulu. Bentar ya. Alhamdulillah baturan kabeh sakelompok. Pasti teman-teman semua ini. Dekat-dekat semua ya, Kak. Bentar ya Kak, saya atur dulu ininya, Kak. Saling mengenal kali ya semuanya, mudah-mudahan. Belum semua. Oh, belum semua. Ya, kita bareng-bareng aja, kolaborasi aja. Ada hal yang misalnya ada yang harus ditanyakan, kita tanyakan. Yang penting semuanya selesai bareng-bareng, tugasnya semuanya bisa menyelesaikannya bareng-bareng ya Kak. Kalau ada apapun yang mau ditanyakan,
mangga ditanyakan aja nanti di grup ataupun telepon atau yang lainnya. Bentar ya Kak, saya lakukan foto dulu semuanya. Saya kasih ini ya. Oke Kak, siap. 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Bentar Kak. Oke Kak, semua ada yang belum ini, Pak Pices, Pak Adam, Pak Yulpan, mungkin sinyalnya bad ya. Kak Ramdan, di on cam dulu. Pak Adam, Ramdi, Pak Adam. Kak Yulpan, Kak Fajar, Kak Ramdan, nggak support ya, nggak apa-apa Kak. Oke, siap ya. 1, kita sekarang dengan ini aja Kak, semuanya PJOK khas seperti ini ya. 1, 2, 3. Sekali lagi, senyum terbaik Kakak. 1, 2, 3. Oke ya. Mungkin untuk hari ini segitu aja Kak. Terima kasih atas waktu kesempatannya. Alhamdulillah kita melaksanakan kegiatan sesuai dengan harapan di jam 15.30 walaupun lebih 1 menit nggak apa-apa ya Kak. Sing ikhlas we gitu ya. Nanti mungkin untuk pertemuan tatap muka selanjutnya kita akan bertemu lagi sesuai dengan kesepakatan yang akan disepakati di kelas atau di grup chat ya. Sekali lagi terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata, ucapan dan tindakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.